Guna menekan laju penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, pemerintah resmi melarang kegiatan mudik lebaran tahun 2021. Kebijakan tersebut juga untuk meminimalisir bertambahnya kasus penularan dan kematian akibat COVID-19 usai libur panjang. Terlebih saat ini kapasitas ruang rumah sakit yang minim akibat banyaknya pasien dan juga program vaksinasi COVID-19 yang masih berjalan juga menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik 2021. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah terhitung sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan mudik tahun 2021 berlaku bagi semua kalangan, tidak terkecuali aparat TNI Polri, aparatur sipil negara, para pekerja mandiri, dan juga karyawan swasta. Larangan membawa penumpang keluar daerah juga berlaku bagi jasa penyedia travel. Namun larangan perjalanan keluar daerah tidak berlaku bagi kendaraan angkutan barang, kendaraan logistik, atau bahan makanan, serta perjalanan kepentingan dinas yang mendesak. Guna mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik 2021, Kepolisian Republik Indonesia melakukan rekayasa jalur dan menggelar pos penyekatan di jalur perbatasan antar kota dan antar pulau. Sebanyak 333 pos penyekatan disiapkan pihak kepolisian yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda DIY, Polda Jatim, dan Polda Bali. Penyekatan akan dilakukan di jalan tol dan juga jalan arteri seperti jalur Pantura, jalur tengah, jalur selatan, dan jalur selatan-selatan. Pihak kepolisian akan memberikan sanksi tegas dengan meminta masyarakat memutar balik kendaraan mereka jika tetap nekat melakukan mudik. Beberapa pos penyekatan mudik diantaranya pos penyekatan dari arah Jakarta bagi kendaraan yang melalui ruas tol Cikampek menuju Jawa Barat akan dilakukan pemeriksaan di ruas tol Cikarang Barat dan akan kembali dibelokkan ke arah Jakarta melalui Jalan Inspeksi Kalimalang. Pos penyekatan arus lalu lintas di wilayah Jawa Barat, salah satunya gerbang tol Palimanan di wilayah hukum Polresta Cirebon. Kendaraan menuju Jateng akan diarahkan keluar menuju gerbang tol Palimanan 2, dibelokkan ke U-turn Tegal Karang, kemudian dibelokkan kembali ke U-turn Kempek, dan dimasukkan kembali di gerbang tol Palimanan 1 menuju Jawa Barat atau Jakarta. Pos penyekatan juga disiapkan di wilayah Jawa Tengah, salah satunya di gerbang tol Pejagan di wilayah Brebes. Kendaraan yang akan melintas menuju Semarang akan diminta untuk berputar arah, kembali menuju Jawa Barat atau Jakarta. Pos penyekatan juga akan ditempatkan di gerbang tol Kali Kangkung. Polda DIY juga menyiapkan pos penyekatan di wilayah Klaten untuk kendaraan para pemudik, salah satunya jalur yang menuju Prambanan dari arah Solo, Jawa Tengah. Selain itu, pos penyekatan juga disiapkan Polda Jawa Timur. Salah satu titik lokasi penyekatan kendaraan pemudik berada di ruas tol dari arah Solo, Jawa Tengah menuju Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu, selain di ruas tol, pos penyekatan juga disiapkan di jalur arteri sepanjang Pulau Jawa, di antaranya di perbatasan Bekasi Karawang, Tanjung Pura. Penyekatan ini dilakukan tidak hanya untuk kendaraan roda 4, namun juga untuk pemudik dengan sepeda motor. Sepeda motor bukan kendaraan untuk perjalanan jauh, apalagi digunakan untuk mudik, sangat berbahaya. Selain itu, penyekatan juga dilakukan di perbatasan Jawa Barat dan Jateng di Jalan Arteri Cirebon, serta jalur arteri Pantura yang ditempatkan di pos Kecipir dan pos Sarang. Tidak hanya jalur darat, Polda Jawa Timur juga menempatkan pos penyekatan bagi kendaraan yang akan menyeberang melalui jalur laut, salah satunya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Bali. Pos penyekatan akan ditempatkan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk menghalau kendaraan para pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Provinsi Bali. Pos penyekatan lainnya dari arah Jakarta berada di gerbang tol Cikupa arah Merak, dan juga pos penyekatan di Pelabuhan Merak yang menuju arah Sumatera. Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan merayakan Hari Raya Idul Fitri di rumah masing-masing dengan tidak melakukan perjalanan mudik. Masyarakat juga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mari wujudkan masyarakat Indonesia sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19.